Assalamualaikum, halo semuanya. Kalian pasti bingung, apa sih kedudukan dan fungsi hadis dalam Al-Quran? Tidak usah khawatir, saya akan menjelaskannya kepada kalian. Kedudukan hadis pada Al-Quran adalah sebagai penjelas bagi ayat-ayat yang diperlukan di dalam Al-Quran yang sifatnya demikian. Apalagi banyak kejadian-kejadian yang terjadi dan tidak ada nas yang mengasah hukumnya dalam Al-Quran. Dan lebih-lebih lagi diperlukannya ketetapan Nabi dalam urusan penyampaian syariat dan undang-undang kepada manusia. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 164 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. yang artinya sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Ali Imran ayat 164. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam yang pertama yakni adalah bayan at-taqrir atau memperjelas isi Al-Quran. Hadis berfungsi untuk memperjelas isi Al-Quran agar mudah dipahami dan menjadi petunjuk umat manusia dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litakabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ayat ini menjelaskan tentang puasa Ramadan, tetapi tidak menjelaskan kapan waktu pelaksanaan puasa Ramadan. Maka ditakrir dengan hadis Nabi berikut ini, Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Artinya, berpuasalah kamu saat melihatnya hilal dan beriftar atau lebaran saat melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan puasa Ramadan adalah saat melihat bulan yang menunjukkan bahwa esok adalah tanggal 1 Ramadan. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam berikutnya yakni sebagai bayan at-tafsir atau hadis berfungsi untuk menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau taqyid.
Contoh dalam pelaksanaan sholat yang terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Kemudian ditafsiri oleh hadis Nabi yang berbunyi, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Artinya, sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Di sini fungsi hadis adalah menafsiri Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran terdapat perintah sholat tetapi tidak ada tata cara pelaksanaannya. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam berikutnya yakni adalah sebagai bayan at-tasyri', yang mana hadis sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menjelaskan secara general, kemudian diperkuat dan dijelaskan lebih lanjut dalam sebuah hadis, sebagaimana dalil tentang zakat yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mencucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Kemudian dijelaskan lagi bagaimana ketentuan zakat dalam hadis Nabi berikut. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadana 'alan nasi sa'an min tamarin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Yang artinya, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan, 1 suak kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. 4. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam berikutnya yakni sebagai bayan nasah atau mengganti ketentuan terdahulu. Secara etimologi, an-nasah memiliki banyak arti, di antaranya at-taghyir mengubah, al-itbal membatalkan, at-tahwil memindahkan, atau ijalah menghilangkan. Para ulama mendefinisikan bayan an-nasah berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Contoh dalam hal warisan yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idha hadara ahadukumul mautu in taraka khairanil wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Kemudian ditahsis dengan hadis Nabi berikut, la waswiyata liwarisin. Artinya, tidak ada wasiat bagi orang yang mempunyai ahli waris. Sekian, semoga bermanfaat. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Ahmad Naufal MTHI. Saya Ilman Nur Azizah, Prodi PGMI kelas B dengan NIM 060207210044 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah, sampai berjumpa lagi.